Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Segala puji hanya milik Allah atas segala karunia yang berlimpah bagi hamba-hambanya yang bersyukur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam senantiasa tercurah penuh rindu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan umat, pembawa risalah kebenaran, perubah peradaban dari jahiliyah kepada peradaban Islamiyah, berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini. Tanpa terasa kita telah berada di seperempat akhir semester genap tahun ajaran 2019-2010, di mana terdapat 4 kali pertemuan bersama saya di mata kuliah kesayangan kita ini, yaitu menggambar rekayasa. Sebelum kita masuk ke materinya, seperti biasa saya ingin mengajak saudara-saudari sekalian untuk terlebih dahulu berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, agar aktivitas belajar kita menjadi lancar, mendapat petunjuk serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saudara-saudari sekalian, merujuk kepada course outline kita, ya, ada 2 materi yang akan kita bahas selama 4 kali pertemuan ini, termasuk nantinya kita akan ambil satu kesempatan untuk melakukan evaluasi. Materi yang dipercayakan kepada saya adalah mengenai menggambar sketsa dan menggambar konstruksi bangunan. Memang agak berbeda situasi kali ini. Di tengah pandemi COVID-19, banyak protokol kesehatan yang harus kita penuhi, sehingga untuk belajar pun, ya, kita harus menerapkan sistem daring atau jarak jauh sebagai upaya social distance untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus yang sangat menakutkan ini. Namun demikian, di tengah situasi menjaga jarak, tetaplah untuk menjaga semangat dan etos belajar kita semua, karena hidup itu adalah semangat. Tanpa semangat sama halnya dengan mati sebelum mati. Kenapa? Karena semuanya terasa menjadi tak berarti. Oke, saya sangat memahami situasi yang kita hadapi ini adalah sulit, ya. Hampir semua kita mengeluh hal yang sama, ya. Ekonomi semakin berat, biaya beli paket tidak cukup memenuhi kebutuhan yang melonjak karena daring, belum lagi urusan jaringan internet yang belum merata di daerah kita. Barangkali di antara saudara-saudari sekalian kampungnya masih terpencil, jauh dari akses internet, ya. Namun saya berharap
halangan dan hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik. Yang terpenting saat ini adalah mari kita semua mendoakan agar situasi ini kembali pulih seperti sedia kala. Apalagi ini adalah momen Ramadan, segala doa dan harapan kita insya Allah akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Baik, saudara-saudari sekalian yang saya banggakan, sebagai pengenalan saya ingin menyampaikan bahwa mata kuliah menggambar rekayasa ini, kalau anak gaul disebut gamrek, atau dulu sempat bernama menggambar teknik, ya, atau disebut gamtek, adalah salah satu mata kuliah yang penting untuk dipelajari dalam keilmuan keteknikan pertanian. Kenapa? Karena menggambar memang tidak bisa dipisahkan dari pekerjaan teknik secara umum. Ya, jika kita definisikan, menggambar teknik pertanian adalah kegiatan untuk membuat guratan di atas permukaan yang secara grafis menyajikan kemiripan dengan sesuatu untuk mencatat hasil observasi, memberi bentuk pada apa yang kita visualisasikan, dan mengkomunikasikan berbagai pemikiran dan konsep berkaitan dengan keteknikan pertanian. Nah, berdasarkan definisi tersebut, maka hakikat menggambar rekayasa atau menggambar teknik ini adalah proses interaktif dari melihat, memvisualisasikan, dan mengekspresikan kesan. Ya. Melihat di sini adalah data visual yang dilihat oleh mata, kemudian diproses, dimanipulasi, dan disaring oleh pikiran. Sementara memvisualisasikan adalah untuk menemukan rupa, bentuk, struktur, dan maknanya. Sedangkan mengekspresikan adalah membuat abstraksi, menganalisa, dan mensintesa benda yang kita lihat. Dengan demikian, ya, dapatlah kita simpulkan bahwa sebenarnya fungsi dari menggambar atau gambar adalah sebagai ilustrasi, visualisasi, dan alat komunikasi. Nah, alat komunikasi inilah kemudian gambar disebut sebagai bahasa teknik. Oke? Sebagai bahasa teknik, ya, saudara-saudari sekalian, gambar berfungsi sebagai yang pertama sebagai penyampai informasi. Gambar yang kita maksud berfungsi untuk meneruskan maksud dari perancang atau si pembuat gambar atau desainer dengan tepat kepada pengguna gambar, seperti perencana, perancang, pembuat, pemeriksa, atau peneliti, bahkan perakit atau pemakai. Dengan penafsiran yang objektif sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan di dalam bahasa teknik. Saya yakin standar-standar tersebut telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Kemudian, maaf, bahasa teknik ini, gambar tadi berfungsi sebagai penggunaan
penyimpanan dan pengawetan informasi. Ya. Sebagai data teknis, gambar maupun maaf, ini ada apa? Kesalahan teknis ini. Ya. Saya ulangi ya. Gambar selanjutnya berfungsi sebagai ya penggunaan, penyimpanan dan pengawetan informasi. Sebagai data teknis ya, gambar mampu mengumpulkan dan memadatkan informasi sehingga memudahkan dalam hal penggunaan, penyimpanan dan pengawetan informasi. Coba dibayangkan jika gambar itu kita jelaskan dengan menggunakan kata-kata ya, pasti lebih panjang penyajiannya. Saya tidak terbayang misalkan jika rambu-rambu lalu lintas itu dibuat dengan tulisan kata-kata. Pasti pengendara harus berhenti terlebih dahulu untuk dapat membacanya dengan seksama. Cuma di kita sudah agak aneh sekarang ya. Kenapa aneh? Rambunya walaupun sudah menggunakan gambar, tetapi ditulis lagi ya. Sudah jelas-jelas tidak boleh menerobos jika ada lampu merah. Sekarang di traffic light ya, perempatan lampu merah itu ditulis lagi, dilarang menerobos lampu merah. Ya, ini akibat tidak belajar menggambar kali ya. Ya. Oke, yang ketiga, fungsinya sebagai alat berpikir dalam menyiapkan informasi. Jadi gambar itu digunakan sebagai alat dalam berpikir. Karena dalam perencanaan, konsep abstrak yang melintas di dalam pikiran diwujudkan dalam bentuk gambar melalui proses analisa, sintesa, dan evaluasi yang berulang-ulang. Mungkin kalian tanpa sadari sering melakukan hal ini. Misalnya, untuk menjelaskan sesuatu kepada lawan bicara, termasuk dalam menunjukkan alamat misalnya. Sekarang sih sekarang sudah mudah kalau soal alamat ini. Tinggal tanya Google Map, kelar deh ya. Jadi nggak berlaku lagi lagu Ayu Ting Ting tuh alamat palsu ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, apa yang menjadi keunggulan penggunaan gambar sebagai media atau alat komunikasi? Yang pertama, ya, mudah dilihat, ya. Jadi kecepatannya seperti layaknya kecepatan cahaya. Inilah mengapa gambar digunakan untuk menunjukkan rambu-rambu lalu lintas yang tadi itu. Ya, jadi dalam sekelip mata kita bisa langsung tahu apa maksud yang ingin disampaikan dari gambar tersebut. Misalnya kita harus berbelok ke kiri, berbelok ke kanan, ada jalan bergelombang, ada tanjakan dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, gambar ini mudah diingat. Ya, coba kalian bandingkan, misalnya ini contoh ya, analogi bagi perokok nih. Kira-kira mana yang lebih mudah kalian ingat ya atau hafal? Larangan pemerintah yang tertulis di kotak rokok berbanding dengan mengingat gambar orang yang kena kanker itu. Nah,
pasti jawabannya lebih mudah mengingat gambar ya. Yang ketiga ya, ya sama ya. Jadi selain mudah diingat, maksudnya juga menjadi lebih mudah untuk dicerna. Kembali ke contoh rokok tadi ya. Dulu bahasa peringatan itu kira-kira bunyinya begini: merokok dapat bla bla bla, kanker, hipertensi dan segala macam deh ya. Malah itu diplesetkan oleh kebanyakan orang-orang nah, itu kalau rokok dapat, Pak, ya nggak? Kalau rokoknya beli ya nggak apa-apa. Ya gitu ya. Kalau sekarang ya, kalau tidak salah bahasa peringatan itu bunyinya menjadi merokok membunuhmu. Nah, itu kalau nggak salah ya. Nah ini pun multitafsir ya, benar tidak bahasanya begitulah kira-kira. Namun begitu kita lihat bagaimana mengerikannya gambar yang disajikan akibat bahaya merokok, kita bisa langsung paham, oh ini loh efek negatif dari merokok ya. Tapi bagi yang sudah candu nih, nggak soal yang begini-beginian ya. Dulu awal-awal kotak rokok itu bergambar, bahkan ada yang kreatif menjual kotaknya aja ya. Kotak itu bisa memuat kotak rokok itu lagi ya. Tujuannya apa? Supaya kotak aslinya itu tidak kelihatan ya. Tapi sekarang karena sudah terbiasa melihat gambar-gambar demikian, juga sudah tidak takut lagi ya. Jadi untuk rokok ini memang susah ya untuk dihentikan. Banyak sekali dalil dan dalih ya. Yang mengkhawatirkan sekarang ini, ada pula nih berita yang beredar ya, kalau kalian mungkin ada terima juga dalam grup-grup itu, menyebutkan bahwa rokok bermanfaat pula untuk mencegah corona. Aduh, bahaya ini. Kemudian keunggulan yang keempat ya, gambar itu objektif. Jadi penggunaan gambar itu jelas, langsung pada pokok persoalannya. Tidak ada perdebatan tentang maksud dan tujuan. Yang menggambar paham apa yang dilihat ya. Yang membaca atau yang melihat gambar juga paham. Bayangkan ya, ketika kita mau membuat rumah, misalkan kita ingin memerintahkan tukang begini. Kita tanya, sudah paham? Jawabnya paham. Begitu lihat hasil kerjaannya, bukan begini, malah begitu. Ya. Kenapa? Karena ketika kita memberi penjelasan, yang terbayang di dalam benak atau pikiran kita itu berbeda dengan yang terbayang di dalam benak si tukang. Akhirnya apa? Bisa-bisa kita dongkol dan suruh bongkar balik. Berapa kerugiannya itu kira-kira? Nah, makanya penting gambar dalam hal ini. Keunggulan yang kelima adalah tepat sasaran. Jadi dengan gambar tadi tidak ada lagi perdebatan antara kita dengan si tukang, karena sasaran yang ingin kita sampaikan itu sudah tepat dan dipahami pula secara tepat oleh tukang atau lawan bicara kita tadi. Kemudian yang keenam, keunggulannya adalah memiliki ukuran yang efektif. Nah, bicara keunggulan bicara ukuran yang efektif ini ya, gambar itu kan dapat diperbesar, dapat juga diperkecil ya. Kalau yang sesungguhnya itu sangat besar, kita dapat mengecilkannya dalam bentuk gambar. Demikian juga kalau benda itu sangat kecil, kita juga dapat membesarkannya dalam bentuk gambar. Nah, ini bisa kita bayangkan ya,
Uh, Kalian tentunya sudah belajar tentang skala ya, skala dalam menggambar pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Coba bayangkan berapa ukuran kertas yang kita perlukan. Ya. Kalau virus corona ini digambarkan menurut ukurannya, pasti sampai sekarang ini kita belum terbayang bagaimana sih wujud makhluk yang berbahaya tersebut, karena nggak kelihatan. Ya. Nah, dalam video pembuka tadi ada ilustrasi gambar corona yang dibuat dalam film komik, film kartun. Ya. Kira-kira begitulah sketsa bentuk dari si corona yang bikin merana itu. Ya. Kemudian yang ketujuh, keunggulannya adalah efisien waktu. Nah, keunggulan ini penting. Pernah nggak kalian misalnya main-main di mall atau supermarket besar? Biasanya di sana selalu tersedia denah yang menerangkan posisi kita saat ini dan posisi apa saja kedai yang tersedia di lantai di mana kita sedang berada itu. Ya, jika orang-orang yang perlu cepat, maka dia cukup mendatangi denah tersebut untuk segera mengetahui di mana letak atau posisi benda atau barang yang sedang dicarinya. Beda kalau misalnya untuk kita yang sekedar jalan-jalan cuci mata, buang waktu, makan angin, ya, semuanya dikelilingi, tapi keluar nggak nenteng apa-apa kecuali senyum-senyum bahagia karena sudah lihat-lihat barang baru, ya. Atau ada yang sudah berhasil mencoba barang-barang baru. Ya, kesimpulannya adalah kemampuan menggambar ya, menjadi hal penting, ya, saudara-saudari sekalian, bagi ahli teknik, khususnya bagi kita teknik pertanian. Karena tanpa kemampuan menggambar, maka berarti kita akan kekurangan cara untuk menyampaikan dan menerangkan keinginan atau ide yang ada di kepala kita. Sekarang pertanyaan, siapa yang tidak bisa menggambar? Coba tunjuk tangan. Nih, tunjuk tangan. Nah, kalau ini apa? Acung tangan. Oke. Secara umum semua kita pasti bisa menggambar. Nggak percaya? Makanya kenapa usia dini, ya, aktivitas rutin di PAUD dan TK itu adalah mewarnai dan menggambar. Artinya anak balita aja bisa, ya, anak kecil aja bisa. Dan hampir semua balita itu atau anak kecil itu menyukai aktivitas ini di sekolah. Ya, coba ingat waktu kalian masih kecil, ya, atau waktu kalian masih balita, ingat. Ya. Makanya kalau ada lomba mewarnai atau menggambar, biasanya pesertanya pasti ramai. Apalagi gratis biaya pendaftarannya. Ditambah lagi alat menggambar atau bahan untuk menggambar itu disediakan gratis oleh panitia, ya. Nah, pernah nggak kalian menjadi panitia lomba mewarnai untuk anak-anak? Pernah, ya? Pernah, ya? Kalau mahasiswa aktif biasanya banyak aktivitas, ya. Nah, sekarang coba kita lihat kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan kita dalam menggambar. Nah, pada tayangan berikut, ya, dapat kalian lihat faktor yang pertama itu adalah bakat. Apa itu bakat?
Bakat adalah suatu kemampuan yang sudah melekat pada diri seseorang sebagai pembawaan atau karakter sejak lahir. Ada juga yang bilang bakat itu turunan atau dipengaruhi oleh faktor genetik. Ada benarnya. Ya. Saya lihat orang tua saya itu jago kalau menggambar. Dan saya insya Allah ikut mewarisi bakat tersebut dari orang tua saya. Dan sekarang ini saya perhatikan anak-anak saya juga nurun bakat. Pernah dalam satu lomba ya, saudara-saudari sekalian, ketiga putri saya itu ikut satu lomba yang sama. Kebetulan waktu itu lombanya itu tidak ada batasan umur ya. Jadi dalam lomba tersebut putri saya yang pertama itu dapat juara 2 ya. Untung nggak dapat juara 1. Kemudian yang anak saya yang kedua itu dapat juara 3. Sedangkan anak saya yang ketiga itu mendapat juara 5 ya. Nah artinya ketiga anak saya ini mendapat juara dalam menggambar. Nah istimewanya anak yang ketiga ini walaupun dia juara 5 ini luar biasa karena di antara semua peserta yang ada dia ini adalah yang paling kecil. Waktu itu belum sekolah dia, tetapi bisa menyingkirkan puluhan teman-temannya yang lain yang usianya jauh lebih besar daripada dia. Dan ini kejutan tentunya, anak sekecil itu bisa mewarnai dengan baik sekali padahal dia belum sekolah. Nah kemudian ternyata yang kedua ya, menggambar ini adalah ilmu ya. Kalau sekarang menggambar itu adalah sesuatu yang dapat dipelajari dan diajarkan. Makanya sekarang kita belajar bagaimana cara menggambar teknik sekaligus bagaimana teknik menggambar. Nah yang ketiga ditentukan oleh faktor keterampilan. Nah keterampilan ini biasanya dipengaruhi oleh faktor kebiasaan dan ketekunan seseorang. Kebiasaan dan ketekunan ini akan membuat seseorang tersebut menjadi terampil di dalam menggambar. Sayangnya kemampuan menggambar saya secara pribadi tidak saya asah dengan serius ya. Jadi kemampuan menggambar saya itu sifatnya mut-mutan, suka-sukaan. Kapan lagi pingin ya dibuat, kapan lagi suka ya dikerjakan. Nah tapi dalam kondisi yang diperlukan insya Allah bolehlah ya, kita bisalah untuk menggambar. Nah idealnya kemampuan menggambar ini adalah life skill yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber pendapatan. Kalian tahu berapa harga gambar yang bisa kita peroleh? Berapa? Tahu? Ya, harganya tergantung berapa kamu menjualnya. Itulah harga gambar. Jadi jangan terkejut kadang-kadang sebuah gambar logo kalau kita lihat sangat simpel sekali, tetapi bisa dijual puluhan bahkan sampai ratusan juta rupiah. Gak main-main kan dengan gambar. Ya. Gambar bangunan, gambar rancangan, gambar segala macam gambar, termasuk gambar lukisan. Ya, kalau pelukisnya itu pelukis terkenal, maka harganya wow, sangat fantastis. Jadi bagi Anda yang memiliki bakat di bidang gambar menggambar ini, sudah bisa untuk digali, diasah kembali skill ini
ya, dipertajam kembali, dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar. Nah, sementara saudara-saudara sekalian, sampai di sini dulu penyampaian kita sebagai pembuka SUA kita di kuliah daring, mata kuliah menggambar rekayasa program studi teknik pertanian Universitas Syah Kuala. Selanjutnya, saya meminta Anda semua peserta mata kuliah ini untuk dapat menyiapkan peralatan gambar, terutama pensil, roll, penghapus, dan buku gambar, drawing book yang ukuran A4 saja, yang kecil itu, yang biasa dipakai oleh anak SD untuk menggambar di sekolah. Untuk apa? Ya, kita akan mencoba untuk latihan pada pertemuan-pertemuan berikut. Nah, kenapa buku gambar? Karena setiap latihan tersebut nanti kita akan tuangkan dan simpan di dalam buku itu, yang pada waktunya bersama dengan tugas akan saya minta untuk di-scan, ya, lalu dikirimkan melalui email kepada saya. Itulah nanti akan menjadi nilai kalian untuk pertemuan bersama saya. Oke? Ya, segala pertanyaan menyangkut dengan mata kuliah ini dapat dipertanyakan dalam grup WhatsApp kita atau dipertanyakan pada kolom komentar yang ada di bawah tayangan ini. Ya. Demikian pertemuan kita hari ini. Saya doakan semoga puasa dan segala ibadah Ramadannya lancar, sehat, segar dan bugar selalu, dan tentunya jangan lupa tersenyum, karena senyum adalah lambang kebahagiaan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.